Divisi Hubungan Internasional Polri berhasil mengamankan buronan asal Filipina yang dituding mempunyai hubungan dengan sindikat kriminal Tiongkok. Polres Ngawi Polda Jawa Timur mengamankan pelaku asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh kakek kandungnya sendiri. Polri mengapresiasi aksi heroik personil Babin Kamtibmas Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur yang mengamankan pria yang sempat menyerang polisi dengan senjata tajam. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 9 September 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Pribda Faisal Ridho, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa, Divisi Hubungan Internasional Polri berhasil mengamankan Elis Go yang merupakan buronan asal Filipina. Elis Go yang dituding mempunyai hubungan dengan sindikat kriminal Tiongkok ditangkap di Tangerang, Banten. Penangkapan buronan kepolisian Filipina, Elis Go, dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya dan Polresta Bandung pada Selasa 3 September 2024 pada pukul 11 malam. Di daerah Tangerang, Banten. Elis Go sendiri diduga mengizinkan sindikat perdagangan manusia dan pusat penipuan yang beroperasi di Filipina dengan menyamar sebagai kasino online dengan nama Philippine Offshore Gaming Operator atau POGO, dan juga status kewarganegaraannya juga masih dipertanyakan. Diketahui, Elis Go meninggalkan Filipina pada 18 Juni lalu. Selanjutnya, Elis dilaporkan tiba di Singapura pada 21 Juli dan melaksanakan perjalanan menuju Indonesia pada 8 Agustus 2024. Elis Go dikabarkan telah dideportasi dari Indonesia pada Kamis 5 September 2024 dan tiba di Bandara Internasional Manila pada pukul 1.30 waktu setempat. Pada kesempatan ini, Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Krisnamurti menegaskan pencarian buronan Elis Go memakan waktu 3 minggu dan Elis Go sendiri akan langsung diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan juga Kepala Kepolisian Filipina sesuai dengan arahan Kapolri untuk menjaga hubungan baik dengan Filipina. 3 minggu pencarian kami berhasil mendapatkan yang bersangkutan dari perjalanan panjang dari Batam, Jakarta, Bandung sampai ke Tangerang kami telusuri, dan sekarang yang bersangkutan kami serahkan kepada otoritas Filipina dan dijemput langsung oleh Menteri Dalam Negerinya dan Kepala Polisinya. Dan ini semua atas perintah Bapak Kapolri. Semua pekerjaan ini Bapak Kapolri memintakan kami untuk mensupport penuh pemerintah Filipina, dan sekarang yang bersangkutan akan dipulangkan dengan mekanisme deportasi melalui peningkatan kerjasama antar kepolisian yang kita namakan P2P cooperation, police to police cooperation, ya. Dan kerjasama ini biasa di dunia, ya. Sama kalau kita butuh bantuan dari negara lain, kita juga menggunakan mekanisme itu, ya, selain mekanisme lain. Dan ini membuktikan
hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina. Ya, hubungan yang baik, erat, dan tahun ini juga adalah 70 tahun kerjasama Indonesia-Filipina sudah berjalan. Penangkapan ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia terus mempererat hubungan dengan kepolisian dan pemerintahan Filipina ke depannya. Sebagai catatan, Alice Guo merupakan seorang pebisnis dan juga politikus yang sempat menjabat sebagai wali kota Tarlac, Bamban, Filipina pada Juni 2022 sampai Agustus 2024. Pada 13 Agustus 2024, Ombudsman Filipina memberhentikan paksa Alice Guo dikarenakan berbagai tuduhan yang dilayangkan kepada Alice. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Divisi Hubungan Internasional Polri menggelar pertemuan antar negara Indonesia dan Filipina. Dari hasil pertemuan tersebut, Filipina akan mendukung penegakan hukum Gregor Haas di Indonesia. Usai proses deportasi buronan Filipina Alice Guo, Polri meminta kepada negara Filipina untuk bisa menyerahkan buronan Badan Narkotika Nasional Gregor Johan Haas alias Fernando Tremendo Chimenea yang ditangkap di Filipina pada pertengahan Mei tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, negara Filipina telah berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum terhadap Gregor di Indonesia. Pelaksanaan ekstradisi ini merupakan bentuk komitmen antar Filipina dan Indonesia dalam membasmi tindak kriminal Interpol. Pada kesempatan ini, Kadif Hubinter Irjen Pol Krisnamurti menegaskan bahwa proses pertukaran ini sedang dalam pembicaraan dan akan berjalan sesuai yang direncanakan. Kadif Hubinter juga menegaskan bahwa tidak ada persyaratan atas ekstradisi kedua buronan Interpol ini. Itu bagian pembicaraan, insya Allah itu akan terlaksana dengan proses dan waktu yang sedang dikerjakan, dan kita tunggu nanti hasilnya. Jadi itu bagian yang dibicarakan. Kira-kira Anda paham kenapa mereka yang datang tingkat tinggi? Itu artinya sesuatu itu sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan kedua belah pihak. Ya. Jadi syarat juga ya Pak? Tidak ada syarat-syaratan. Ya, tidak ada syarat-syaratan. Intinya kami beri tiket baik, mereka beri tiket baik. Meski demikian, ekstradisi Gregor dari Filipina menuju ke Indonesia memerlukan waktu karena harus ada mekanisme dan aturan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sehingga tidak bisa dilaksanakan secara langsung, dikarenakan Gregor Haas bukan merupakan warga negara Indonesia. Filipina juga sudah berkomitmen dan disampaikan langsung terhadap Polri dan juga Badan Narkotika Nasional. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polri melalui Divisi Hubungan Internasional atau Divhubinter Polri berhasil mengamankan buronan kepolisian Filipina atas nama Alice Guo pada tanggal 3 September 2024 di Tangerang, Banten. Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Krisnamurti menjelaskan, setelah melakukan proses ekstradisi Alice, Polri juga meminta kepada kepolisian Filipina untuk menyerahkan buronan BNN, yaitu Gregor Johan Haas, sebagai barter buronan untuk bisa diproses hukum di Indonesia. Berikut laporan Jelang Baskara, reporter Polri TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil mengamankan buronan asal Filipina bernama Alice Guo yang diamankan di daerah Tangerang, Banten, Indonesia. Penangkapan ini dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024 pukul 23.58, yang mana penangkapan ini berdasarkan ataupun dilakukan secara kerjasama antara Polda Metro Jaya dan juga Polresta Bandung. Alice Guo sendiri merupakan mantan bupati, maksud saya wali kota Tarlac, Bamban, Filipina periode Juni 2022 sampai dengan 2024. Pada 13 Agustus 2024 lalu, Ombudsman dari negara Filipina memberhentikan paksa Alice Guo karena ada beberapa tudingan yang menuju kepada Alice Guo. Salah satu tudingan tersebut antara lain perizinan sindikat perdagangan manusia dan pusat penipuan yang bernama Philippine Offshore Gaming Operators atau POGO yang beroperasi ataupun terlaksana di daerah Filipina dan juga sekitarnya. Diketahui Alice sendiri selalu berpindah-pindah dari kejaran kepolisian atau aparat berwenang di daerah Filipina, mulai dari Filipina, Singapura sampai dengan ke Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2024.
Buronan Alice Guo sendiri setelah ditangkap pada tanggal 3 September 2024 di Tangerang dideportasi kembali menuju Filipina pada tanggal 5 September 2024 yang mana diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan juga tiba di Bandara Internasional Manila pada pukul 1.30 waktu setempat. Bertali dengan itu, Polri juga meminta kepada negara Filipina untuk menyerahkan buronan Badan Narkotika Nasional yang bernama Gregor Haas alias Fernando Tremendo Chimenea yang ditangkap di wilayah Cebu, Filipina pada Mei 2024 lalu, yang mana diketahui dari berbagai macam sumber, Fernando Tremendo Chimenea ini merupakan WNA yang berperan mendistribusikan berbagai macam narkotika ke wilayah Asia dan salah satunya ke Indonesia. Menanggapi hal tersebut, negara Filipina juga telah berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum Fernando Tremendo Chimenea di daerah ataupun di negara Indonesia. Selain itu, pelaksanaan ekstradisi Fernando Tremendo Chimenea ini merupakan bentuk komitmen antara Filipina dan Indonesia untuk membasmi tindak pidana Interpol yang ada di seluruh dunia. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Polres Purworejo melaksanakan rekonstruksi kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat kasus utang piutang. Satreskrim dan Identifikasi Polres Purworejo dipimpin langsung Kasatreskrim Polres Purworejo AKP Catur Agus Yudo Praseno melaksanakan rekonstruksi kasus pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaksanaan rekonstruksi di Asrama Vanlar Polres Purworejo. Rekonstruksi tersebut bertujuan untuk memperjelas reka adegan kejadian di TKP dari awal hingga akhir untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dari peristiwa pidana yang telah disangkakan kepada tersangka, sehingga memperkuat dalam pemenuhan alat bukti. Sebelumnya terjadi penemuan mayat pria di pekarangan warga Desa Jogoboyo, Purworejo dengan luka bekas sabetan senjata tajam dan terungkap korban tewas dibunuh saat akan menagih hutang. Korban diketahui berinisial R, asal Kelurahan Hargomulyo, Kokap Kulon Progo. Ia dibunuh oleh tersangka RV yang merupakan tetangganya sendiri saat menagih hutang pada Selasa 20 Agustus lalu. Tersangka akhirnya berhasil ditangkap tak lama setelah menghabisi nyawa korban. Dari kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam berupa sabit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Purworejo dan dijerat pasal 338 atau 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, Polresta Sleman berhasil mengamankan seorang bandar narkotika yang mengedarkan tembakau sintetis di wilayah Jogja. Terbesar di Jogja. Satres Narkoba Polresta Sleman di bawah pimpinan AKP Alfredo Hidayat berhasil mengamankan seorang bandar narkotika di wilayah Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam operasi ini, petugas berhasil menyita barang bukti berupa narkotika golongan 1, jenis tembakau sintesis, gorila, dengan berat lebih dari setengah kilogram. Rencananya barang haram ini akan diedarkan di wilayah Jogja dan sekitarnya. Pengungkapan ini merupakan komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di Jogja, khususnya di wilayah hukum Polresta Sleman. Pemirsa, jajaran Polres Sukabumi berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kecamatan Parankasalak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tim Sub Jatanras Polres Sukabumi berhasil menangkap 3 tersangka masing-masing berinisial AK, S, dan AH terkait kasus pencurian sepeda motor di Kampung Pasir Muncang, Kecamatan Parankasalak, Sukabumi. Sementara 1 tersangka lainnya berinisial K masih dalam pencarian dan telah masuk dalam daftar pencarian orang. Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengungkapkan bahwa kejadian ini bermula saat korban melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya yang diparkir di depan rumah.
Setelah berhasil membawa sepeda motor, pelaku mengecat ulang motor tersebut sebelum menjualnya. Berdasarkan penyelidikan, diketahui sepeda motor yang dicuri dijual kepada tersangka S. Kemudian S menjualnya kembali kepada AH. Polres Sukabumi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor hasil curian dan beberapa unit sepeda motor lain yang diduga merupakan hasil tindak kejahatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka AK dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sedangkan tersangka S dan AH dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Di mana pencurian kendaraan bermotor ini TKP terjadi di daerah Tarakan Salak, wilayah Sukabumi. Kemudian kejadian tanggal 14 Agustus 2024, dalam waktu 24 jam sudah berhasil ditangkap pelakunya dan kemudian dikembangkan sehingga mendapatkan 17 kendaraan yang diamankan dari tangan para pelaku. Modus daripada kejahatan ini adalah pencurian dengan pemberatan menggunakan kunci T yang dilakukan pada malam hari dan dilakukan secara bersama-sama dengan merusak. Dari kejadian ini tentunya yang bisa diambil pembelajaran adalah bagaimana masyarakat harus berhati-hati menjaga dengan baik, dengan benar barang yang dimiliki untuk disimpan dengan baik di dalam rumah atau garasi yang tertutup, kemudian dipasang kunci ganda sehingga setidaknya akan menghambat adanya pelaku-pelaku kejahatan yang mencoba untuk melakukan pencurian. Pemirsa, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur mengamankan pelaku asusila terhadap anak di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah laporan ibu korban ke Polres Ngawi. Kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur terjadi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tindakan asusila ini dilakukan oleh seorang kakek berinisial S, 70 tahun, terhadap cucu kandungnya sendiri yang masih berusia 4 tahun di dalam rumah. Kejadian tersebut diketahui saat ibu korban menjemput anaknya yang akan diajak melihat pawai. Karena badan anaknya panas, sang anak diperiksakan ke dokter Sragen dan hasilnya ada indikasi perbuatan kepada anaknya. Selanjutnya ibu korban melapor ke Polres Ngawi sehingga terungkap kasus ruda paksa anak di bawah umur. Tersangka melakukan pencabulan, persetubuhan serta kekerasan seksual dalam rumah tangga sebanyak lebih dari 5 kali. Yang pertama yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang terakhir pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian diketahuinya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, saat itu korban dijemput oleh ibunya yang saat itu dikatanya mau diajak melihat karnival. Selanjutnya saudari RN mengatakan kepada tersangka bahwa korban badannya panas, yang langsung diajak ke berobat ke Sragen. Setelah dibawa ke dokter, kondisi korban sakit panas dikarenakan ada infeksi di kemaluannya. Kemudian ibu korban melaporkan ke Polres Ngawi. Pemirsa, Polri mengapresiasi aksi heroik personil Babin Kaptipmas Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur yang mengamankan pria yang sempat menyerang polisi dengan senjata tajam. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.